diperiksa itu kemarin, mudah-mudahan belum saya konfirmasi lagi udah datang apa tidak, itu publisher. Dia mempopulerkan lagu. Kalau lagu-lagu yang itu kamu rata-rata yang mempopulerkan Iis Dahlia, Inul, gitu kan, itu yang mempopulerkan lagu Yoni kan. Karena memang kita juga masih belajar gitu, jadi kayak kita selalu mendengarkan ke beberapa orang supaya bagaimana minta pendapat. Polemik dugaan pelanggaran hak cipta yang dilaporkan pencipta lagu Yoni Dores terhadap pedangdut Lesti Kejora di Polda Metro Jaya masih memanas. Perdamaian keduanya yang diharapkan banyak pihak bagi jauh panggang dari api. Mengingat belum lama ini, penyidik kembali memanggil sejumlah pihak yang terkait untuk dilakukan pemeriksaan. Jika sebelumnya saksi dari pihak Yoni Dores yang dimintai keterangannya, kini giliran pihak dari publisher tempat label Lesti bernaung. Bahkan pihak Yoni Dores sudah menyiapkan ahli pidana jika dibutuhkan oleh penyidik. Lantas dengan diperiksanya sejumlah saksi, mungkinkah sebuah tanda jika dalam waktu dekat giliran Lesti Kejora yang akan diperiksa? Saksi-saksi yang udah diperiksa itu kemarin, mudah-mudahan belum saya konfirmasi lagi udah datang apa tidak, itu publisher Ibu Yuli. Ya intinya ahli udah saya siapin dan saya udah menyampaikan ke penyidik bahwasanya saya siap memanggil udah saksi ahli, dan surat menyurat untuk pemanggilan saksi ahli saya lakukan, yaitu dari Prof. Edi dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Itu kembali lagi penyidik. Mungkin ada keterangan tambahan dari bisa dari penyanyi, nanti juga dari istilahnya yang mempopulerkan lagu itu, yang menyatakan benar itu lagu Yoni Dores kan gitu. Mungkin dengan publisher aja mungkin penyidik mungkin merasa kurang, bisa jadi akan dipanggil gitu kan. Nanti juga saksi ahli, apa mau dijadikan saksi ahli atau saksi aja, nggak ada masalah, itu kembali lagi ke penyidik. Persoalan yang menyebutkan bahwa adanya uploadan yang dimana diduga melanggar undang-undang hak cipta, ya, perlu kami jelaskan juga bahwa cover ataupun upload itu tidak dilakukan oleh Lesti Kejora dan tim. Sehingga hal tersebut cukup membuat dan memframing klien kami ini seolah-olah terlihat seperti melakukan tindak kesalahan ya dengan mengupload tersebut. Karena dari 13 alat bukti yang disampaikan oleh saudara Yoni Dores telah kami kaji dan pelajari, tidak ada satupun uploadan yang dilakukan oleh Lesti Kejora dan tim dan manajemen. Ketika pun ada pemanggilan tersebut, kami akan kooperatif. Sementara itu, nama pedangdut senior seperti Iis Dahlia hingga Inul Daratista juga disebut-sebut tidak menutup kemungkinan akan dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan. Hal itu disampaikan langsung kuasa hukum Yoni Dores saat ditemui awak media. Menurutnya, kehadiran Iis Dahlia dan Inul menjadi penting lantaran kedua pedangdut tersebut pernah mempopulerkan lagu ciptaan Yoni Dores. Dan berikut penjelasan kuasa hukum Yoni Dores terkait perkembangan kasus laporan kliennya terhadap Lesti Kejora yang sampai saat ini masih berproses di Polda Metro Jaya. Iis Dahlia, Inul, gitu kan, itu yang mempopulerkan lagu Yoni kan. Pada dasarnya sesuai dengan statement yang sudah diwawancara di beberapa media, bahwasanya nggak ada niat yang jelek buat Lesti sebenarnya dari pihak Yoni Dores, ya.
Dan semenjak terbitnya laporan tersebut, sampai saat ini masih menyatakan terbuka untuk komunikasi. Karena yang saya sebenarnya Pak Yoni Dores itu minta berkomunikasi dengan Lesti, yang namanya dia merasa lagunya dinyanyikan, gitu loh. Itu aja sih sebenarnya intinya. Istilahnya gini, langkah udah dimulain. Pertama Yoni datang ke sana tanpa pengacara. Terus komunikasi Pak Yoninya dengan pengacara, kita coba dengan teguran atau somasi. Dan diantarkan langsung loh ke rumah dia. Dan Yoni pun ikut. Sampai 2 kali ngantar somasi. Tetapi tidak ada respon. Nah, walaupun kata dia di press conference bahwasanya somasi dia ada terima sekali, tetapi bukan buktinya kita ada 2 kali dan fotonya ada, videonya ada gitu loh. Dan kita ngantar langsung ke rumah loh, jadi nggak bisa ditampik lagi karena kita ada di rumah dia. Gitu. Nah terus setelah melakukan teguran atau somasi, terus untuk seorang kuasa hukum, apalagi langkah yang bisa dilakukan? Nggak ada. Selain laporan gitu loh. Itu langkahnya. Sebenarnya harapannya itu pasti yang terbaik lah. Karena nggak ada niat yang jelek buat Lesti itu sendiri. Gitu loh kan. Kalau soal pemanggilan, ya itu memang prosesnya seperti itu. Yang harus dipanggil kalau nggak dipanggil nggak tahu dong, kan harus diminta keterangan kebenarannya, faktanya seperti apa sih kan gitu. Biar ada endingnya. Kalau nggak dipanggil dulu, nggak ada endingnya dong. Nggak mungkin dan nggak bisa penyidik menutup tiba-tiba atau tanpa ada alasan untuk menutup sebuah kasus gitu. Di sisi lain, Lesti Kejora masih irit bicara saat disinggung mengenai perselisihannya dengan Yoni Dores. Alih-alih menjelaskan langkah apa yang akan ditempuhnya, Lesti yang saat itu bersama suaminya menjawab pendek dan datar. Selama ini Lesti menyerahkan kasus yang menyeretnya pada kuasa hukumnya. Melalui kuasa hukumnya pula, pihak Lesti membantah semua tuduhan Yoni Dores termasuk mengenai somasi yang katanya sempat dilayangkannya hingga 2 kali. Lantas apa tanggapan kuasa hukum Yoni Dores mengenai sikap Lesti yang seperti tidak ambil pusing? Yang pasti mungkin kita nggak tahu juga motif dia apa. Mungkin dia merasa besar, mungkin dia merasa kaya, mungkin dia merasa tidak bersalah, gitu loh. Sebenarnya kalau udah untuk mencari jalan damai itu nggak melihat siapa yang salah dan benar, ya kan? Dan dilakukan dengan hati yang tulus, kan itu aja. Itu yang namanya damai. Adapun komitmen yang mau dituangkan di perdamaian tersebut, klausul-klausul yang akan dituangkan itu ya kembali lagi ke kesepakatan. Karena memang kita juga masih belajar gitu, jadi kayak kita selalu mendengarkan ke beberapa orang supaya bagaimana minta pendapat. Sekarang kembali ke pihak Lesti. Kami kan sebagai pelapor, dari awal melapor tanggal 19 Mei 2025, dari hari melapor itu kami udah membuka diri kok. Dari awal kami melapor, kami udah membuka diri untuk berkomunikasi dan untuk bermediasi. Emang tujuan awal, mulai dari somasi sampai kami datang ke rumah itu, untuk itu. Tetapi seandainya menanggapinya berbeda, itu ya nggak ada apa-apa. Dari instansi yang pengen mewadahi untuk dilakukannya pertemuan, saya rasa itu hal yang cukup positif dan kami sangat siap ketika pun memang mendapatkan undangan dari instansi yang berkaitan. Begitu.
Kasus dugaan penyalahgunaan hak cipta antara Lesti dengan pencipta lagu Yoni Dores sempat memanas saat kuasa hukum Lesti dikabarkan akan mengambil langkah hukum atas ucapan dari pihak Yoni Dores yang dianggap menjatuhkan marwah Lesti Kejora. Sontak saja peringatan yang dilemparkan pihak Lesti membuat kubu Yoni Dores sempat meradang. Melalui kuasa hukumnya, Yoni Dores tidak akan mencabut atau meminta maaf atas apa yang telah terucap. Sebaliknya, kubu Yoni Dores akan memperjuangkan haknya jika nantinya benar-benar dilaporkan. Lantas ucapan seperti apa yang membuat pihak Lesti yang diwakili kuasa hukumnya naik pitam hingga berniat menempuh jalur hukum? Pada kesempatan ini kami juga sangat menyayangkan kepada saudara Yoni Dores, asistennya, dan kuasa hukum yang menyebutkan Lesti Kejora tidak tahu diri, tidak beradab, pelaku pembajakan, dan kata-kata lainnya yang sangat tidak pantas. Seharusnya Bapak Yoni Dores beserta tim tidak perlu menyampaikan perkataan seperti itu. Karena bagaimanapun juga proses penyelidikan masih berjalan. Dan mungkin ini sebagai pesan agar kedepannya untuk tidak dilakukan kembali. Ya, semuanya kembali ke hak konstitusi mereka. Dan kita dikasih kebebasan untuk bernarasi. Adapun kesalahan atau bahasa yang keluar dari tim pihak Yoni lah khususnya, mungkin ya namanya mereka semuanya manusiawi kok, mungkin ya ada yang namanya emosi sesaat, tetapi kan semuanya mungkin akan bertanggung jawab akan konsekuensi itu. Ya, karena itu udah terucapkan. Tetapi yang pasti mensrea kami dalam hal ini bisa dibaca, maksudnya itu motif kami melakukan ini apa sih, kan gitu. Kami nggak ada motifnya untuk menyudutkan seseorang, menjelek-jelekan seseorang, menghancurkan seseorang, karena nggak bakalan jelek dengan yang kami lakukan, nggak bakalan hancur dengan yang kami lakukan, gitu loh. Ya, mungkin kalau mereka berpikir ada pikiran untuk melapor balik, ya kami nggak bisa melarang, kami bisa apa? Kami akan menerima dan kami akan memperjuangkan hak kami. Gitu. Karena bagaimanapun kata demi kata yang disampaikan itu semua terekam di pemberitaan. Jadi mungkin kalau kuasa hukum atau praktisi hukum udah tahu ya arah statement saya hari ini menyampaikan hal itu apa. Tapi pada intinya saya selaku kuasa hukum dan perwakilan manajemen sangat menyayangkan adanya ucapan-ucapan dan perkataan seperti itu. Saya alhamdulillah senang dengan preskonnya timnya Lesti. 1 bulan ini alhamdulillah akhirnya kan ada preskon, ada jawaban dari pihak Lesti. Walaupun memang ya mungkin saya juga harus belajar ya dari lawyernya Lesti untuk bisa berkata, berucap yang baik, ya kan? Karena mohon maaf, saya ini kan sekolah juga nggak tinggi. Saya juga hanya ibu rumah tangga. Jadi kalau misalkan memang ada klaim, ada ketidaksukaan dari pihak Lesti dikarenakan ucapan saya atau pengacara kemarin, saya mohon maaf. Tapi sejujurnya saya, Pak Yoni Dores dan pengacara tidak ada niat jahat atau tidak ada niat yang tidak untuk Lesti. Selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.